Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Sudah siapkah Anda untuk menerima materi di siang hari ini? Siap, Pak. Oke, Guru akan mengecek kalian punya keberadaan. Tapi terlebih dahulu, Pak Guru minta seorang ketua kelas atau siapa yang mau memimpin kita dalam doa. Dan teman-teman sebelum kita menjelaskan kita di siang ini, untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Oke, Pak Guru akan mengecek kehadiran Anda. Apakah hari ini semuanya hadir? Tidak, Pak. Yang lain di mana? Dua sakit. Dua sakit. Oke, Pak Guru akan mengecek di absen ya. Ya. Unit Les Nusa, Hadir, Pak. Putri N. Bella, Hadir Pak. Rahayu, Hadir Pak. Ridolov Solisa, Sakit. sakit. Ada surat keterangannya? Ya, Ya. Susiani Sinanti, Hadir, Pak. Mulyadi Oles Nusa, Hadir, Pak. Alia Putri, Hadir Pak. Afiani N. Dana, Hadir, Pak. Rosalina Solisa, Hadir Pak. Stanley Les Nusa, Hadir Pak. Silvana M. Solisa, Hadir, Pak. ya. Ansliani Budiman, Hadir Pak. Margareta Seleki, Hadir Pak. Sarif Hidayat, Sakit. sakit. Berarti dua orang ya? Ya, Pak. Oke. Olivia M. Batayeri, Hadir Pak. Vela Solisa, Hadir Pak. Farel D. Selsili, yang terakhir Dea Matitale. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan proses belajar. Apakah kita punya kesepakatan kelas? Ada? Ada, Pak. Ada. Siapa tahu yang pertama? Belajar dengan sopan. Yang kedua? Belajar dengan tertib. Oke, terima kasih. Jadi kalau belajar dengan sopan, kemudian belajar dengan tertib, berarti harus ikuti apa yang sudah Sepakati. Oke. Sekarang Bapak Guru mau cerita sedikit sebelum kita masuk dalam proses belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pernah mengalami proses belanja atau tidak? Pernah. Ada proses bayar membayar atau tidak? Ada. Pasti kalian sudah mengalami yang namanya belanja. Ada yang belanja kue, ada yang belanja pena, ada yang belanja buku dengan harga yang berbeda-beda. Misalkan seorang anak dia ingin belajar, tetapi dia tidak ada punya buku dan pena. Dia disuruh untuk membeli, namun uangnya berkurang. Pena dengan harga 2.000, buku dengan harga sebuah buku itu dengan harga 3.000. Berapa jumlah uang yang harus dia peroleh untuk mendapatkan pena dan buku? 5.000. 5.000. Oke, berarti di situ ada proses belanja antara pena dan buku. Contoh, Pak Guru mau tanya. Kalau 2 tambah 3 berapa? 5. 2 tambah 3?
5. Kalau dibandingkan dengan 2 kurang 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1. Oke, berarti kalian sudah paham. Berarti hari ini kita akan belajar apa tuh? Bilangan Bulat. Oke, berarti kalau di hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat dengan tujuan yang ada di layar. Di sini tujuan daripada mata pelajaran di saat ini. Sebelum kita masuk pada bilangan bulat, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif, serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks keseharian menggunakan operasional hitung, dalam hal ini penjumlahan dan pengurangan. Oke. Dengan menggunakan metode atau model pembelajaran UPD yang biasa disapa atau disingkatkan dengan understanding by design, itu kalian diharapkan dapat menemukan yang pertama, menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Oke, itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita di hari ini. Kalau mau tanya dulu, kalau ketemu mau masuk sekarang di untuk selanjutnya adalah operasi bilangan bulat. Siapa tahu dari operasi bilangan bulat untuk kehidupan sehari-hari, Oh, ada. Oke. Contoh, di pagi hari minggu panas, saya biasanya mengonsumsi air minum sebanyak 2 gelas. Datang musim hujan, saya hanya mengonsumsi air minum sebanyak 1 gelas. Jadi ketika di musim panas biasanya itu mengonsumsi air sebanyak 2 gelas. Tapi tiba-tiba kalau musim hujan berarti berkurang air yang tadi dikonsumsi oleh siapa? Mulyadi, itu sudah berkurang menjadi 1 gelas. Berarti intinya di situ ada proses pengurangan. Oke, baik. Berikan aplaus kalau buat. Kalau untuk pernyataan operasi hitung bilangan bulat, kalau secara matematik, ada yang tahu? Oke. Pengertian bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Misalkan bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Oke, itu adalah pengertian daripada bilangan Bulat. Oke, sebelum kita menjauh untuk melangkah ke proses pembelajaran, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Kayaknya sudah mulai rasa jenuh. Kalau dulu bisa kita masuk dalam ice breaking ya, boleh? Boleh. Oke, untuk itu kita semuanya berdiri. Di sini baru punya ice breakingnya. Itu sesama teman saling berhadapan, 2 orang saling berhadapan, boleh? 2 orang saling berhadapan. Di sini caranya, coba yang satu teman tangan posisi tetap pada yang seperti Bapak Guru buat, kemudian yang teman yang lain itu posisinya gini, bukan gini. Ya, oke. Nah, yang tetap itu tetap, jadi ketika nanti Pak Guru bilang tangkap, itu dipukul. Lalu kalau yang standby dengan tangan seperti ini harus hati-hati supaya mau tarik supaya jangan terkenal. Oke, bisa paham? Bisa paham. Caranya gini, menjauh, jadi tangannya melebar. Yang mau pukul, oke, mendekat, dekat,
Standby dulu. Menjauh. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Pukul. Oke, coba terbalik. Boleh. Terbalik ya. Terbalik. Oke. Jauh. Dekat. Jauh. Pukul. Oke, terima kasih buat kita semua. Kita lanjut. Nah, jadi itu supaya hati-hati loh, kalau teman yang satunya mau tangkap berarti kita harus menghindar supaya jangan terkena pukul. Oke, terima kasih. Nah, yang kita pelajari di saat ini adalah dalam bilangan bulat terdiri atas penjumlahan dan Pengurangan. Kemudian ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Kemudian untuk pengurangan ada sifat-sifat operasi pengurangan bilangan Bulat. Ya, coba kalian perhatikan. Ini adalah garis bilangan garis bilangan bulat yang terdiri dari sebelah kanan ada bilangan bulat positif yang tadi sudah disebutkan. Kemudian di tengah-tengah ada 0. Kemudian bagian kiri ada bilangan bulat negatif. Berarti yang menjadi pemisah antara negatif dan positif adalah 0. Oke. Di sini operasi hitung bilangan bulat dapat didasarkan seperti pada garis bilangan di atas. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, bilangan negatif. Positif memiliki arah ke kanan dan negatif ke kiri. Pada presentasi ini, garis bilangan hanya digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu biasanya digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Yang berikut adalah penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan sederhana menggunakan garis bilangan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan perlu dipahami bahwa yang pertama, tanda positif. Tanda positif pada bilangan berarti arah panah ke kanan. Kemudian tanda negatif atau dilambangkan dengan tanda kurang atau minus biasanya disebut, berarti pada bilangan berarti arah panah ke kiri. Ya, ini adalah contoh penjumlahan dengan menggunakan koin. Jadi ini penjumlahan. Nanti sebentar ada pengurangan, tapi ini kita lihat untuk contoh penjumlahan. Contoh penjumlahan 2 tambah 4 yang tadi di pertanyaan semula Pak Guru sudah tanya 3 ditambah dengan 4 atau 2 tambah 3. Oke, di sini adalah 2 tambah 4. Ketika menggunakan koin, di sini ada koin positif, yaitu kita lihat pada koin yang berwarna biru. Oke, 2 tambah 4 berarti 2 koin ditambahkan dengan 4 koin, hasilnya adalah berapa koin? 6. Oke, langkah-langkah di samping kanan itu mengatakan bahwa ambil 2 koin positif sesuai bilangan pertama, kemudian B, karena ini merupakan operasi penjumlahan, maka digunakan operasi tambah atau penjumlahan yang lambangnya tambah. Berarti menambahkan koin. Oke, bilangan tambahkan 4 koin positif sesuai bilangan kedua. Nah, jadi ditambahkan 4 koin sesuai dengan bilangan kedua. Maka diperoleh 6 koin positif. Dari peragaan tersebut dapat dilihat bahwa 2 ditambah dengan 4 sama dengan menghasilkan 6. Nah, kalau tadi contoh dengan menggunakan penjumlahan, sekarang contoh pengurangan. Di sini contoh pengurangan 3 kurang negatif 2.
3 kurang negatif 2 berarti koin positifnya 3, kemudian dikurangi dengan negatif 2. Yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin atau belum, negatif itu biasanya dilambangkan dengan, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian ketahui bahwa kata pinjam. Pernah dengar kata pinjam? Pernah. Kalian biasanya meminjam barang dari teman, pernah? Pernah. Kata pinjam. Oke. Di sini langkah-langkahnya, ambil 3 koin positif sesuai bilangan pertama. Kemudian operasinya itu operasi pengurangan. Berarti mengambil koin sesuai bilangan kedua. Lalu karena tidak ada koin negatif, pernah dengar ada koin negatif? Ada ataukah pecahan logam lagi, pecahan 100, pecahan 500? Apakah di situ tulis bahwa negatif 500? Tidak kan? Tidak. Atau negatif 100 rupiah? Tidak kan? Tidak. Tetapi semuanya bernilai positif. Maka dari itu kata pinjam harus berlaku dalam pengurangan koin tersebut. Oke, lihat. Karena tidak ada koin negatif yang akan diambil, maka lakukan dengan meminjam. Maka lakukan dengan meminjam pasangan koin bernilai 0. Tambahkan pasangan koin bernilai 0 sesuai dengan bilangan kedua. Setelah ditambah pasangan koin, bilangan kedua yaitu 2 koin negatif. Berarti sudah sepakat bahwa di sini ada 2 koin tambahan, yaitu koin kuning. Kita lambangkan dengan, atau yang sudah dilambangkan dengan koin negatif. Oke. Maka sisa koin setelah diambil merupakan hasil pengurangan. Ya, di sini juga selain menggunakan koin, dengan menggunakan apa tuh? Garis bilangan. Garis bilangan di sini contohnya 2 ditambah dengan 3. Berarti garis bilangan seperti di atas. Di tengah-tengah 0. Arah panah menuju ke kanan 2 langkah. Kemudian ditambahkan dengan 3 positif, berarti arah panah menuju ke kanan lagi 3 langkah sehingga menghasilkan 5 langkah. Oke, katakan kalau ini dibawa ke langkah berarti menghasilkan 5 langkah. Karena garis bilangan menunjukkan 2 tambah 3, maka 2 ditambah dengan 3 pasti 5. 2 tambah 3 pasti 5. Berarti garis bilangan juga bisa digunakan dalam proses penjumlahan bilangan bulan. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Kalau yang pertama positif tambah positif. Terus yang kedua negatif tambah negatif. Ini masih proses penjumlahan. Masih pakai kata penjumlahan. Contoh, negatif 2 tambah negatif 3. Negatif 2 tambah negatif 3. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, utang 2 roti ditambah lagi utang 2 roti. Berarti utang sudah jadi berapa? Berarti utang sudah jadi sorry. Utang 2 roti tambah utang 3 roti, berarti jadinya utang 5 roti, berarti hasilnya negatif 5. Sorry tadi karena soal Pak Guru sudah contohnya Pak Guru tidak melihat baik dengan baik. Oke, kelakar ya, paham? Oke, lanjut. Kalau yang tadi proses penjumlahan positif dengan positif, negatif ditambahkan dengan negatif. Sekarang ada penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Contoh, 2 ditambah dengan negatif 3. 2 ditambah negatif 3, lihat arah panah pada gambar yang di atas. Arah panah yang pertama, arah 2 langkah ke kanan. Kemudian arah panah yang berikutnya adalah 3 langkah balik ke kiri.
sehingga menghasilkan negatif Satu. Intinya 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Kata kunci di sini, guru mau berikan kata kunci. Ada sebuah rumus, mungkin kalau negatif dengan positif berdekatan itu dia menghasilkan negatif. Kalau positif dan negatif berdekatan dia menghasilkan negatif juga. Kalau negatif dan negatif berdekatan berarti menghasilkan positif. Kalau positif dan positif berdekatan dia menghasilkan positif. Ini adalah rumus untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau tanda yang berdekatan berarti kalau tanda yang berdekatan itu sama berarti nilainya positif. Kalau tidak sama berarti negatif. Contoh, lihat tanda yang tidak sama, tanda positif dan tanda negatif tidak sama, maka menghasilkan negatif. Oke? Terus penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Contohnya, negatif 2 tambah 3. Kalau negatif 2 tambah 3 dia menghasilkan 1. Didapat dari ketika lihat dari garis bilangan negatif 2 tambah 3 itu sama dengan 1. Utang 3, bayar 3. Utang 2, bayar 3. Berarti laba berapa? 1. Kelebihan 1. Oke. Berarti intinya negatif 2 ditambahkan dengan 3 berarti sama dengan 1. Atau pinjam 2 barang namun bayarnya itu 3 berarti kelebihan 1. Itulah hasil daripada penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif atau bilangan negatif dan positif. Oke, lanjut. Ini sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat itu ada sifat komutatif, ada juga sifat asosiatif, kemudian ada juga unsur identitas penjumlahan, kemudian invers atau operasi penjumlahan, kemudian sifat tertutup. Ini sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Dia punya sifat-sifat ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lanjut. Nah, kemudian juga ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat yang lain atau yang tadi pertama bukan yang lain ya, tapi yang tadi namun disertai dengan contoh. Oke, di sini yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Hasil penjumlahan tetap sama walau posisi tertukar. Biar dia mau tukar jungkir balik, tapi hasilnya tetap sama. Contohnya, atau dia punya rumusnya, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Di sini contoh, 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Nah, kalau 3 tambah 2 kan tetap sama 2 tambah 3 kan? Iya. Berarti hasilnya juga sama kan? Berapa? 5. Oke. Kemudian yang kedua, sifat pengelompokan atau apa tuh? Asosiatif. Oke, asosiatif. Yaitu hasil penjumlahan itu tetap sama walau kelompok itu dia berubah. Nah, ada rumusnya. A ditambah B ditambah dengan C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, yang kedua, contoh. Karena di sini bilang hasil penjumlahan tetap sama walau kelompok itu dia berubah. Jadi di sini sudah pakai kelompok. Di dalam kurung kan A tambah B, dalam kurung A tambah B ditambah dengan C di luar dari dalam kurung. Tapi hasilnya tetap sama, yaitu A ditambah dengan kelompok B tambah C. Paham? Paham. B tambah C. Dengan contoh,
2 ditambah 3, kemudian ditambahkan dengan 1. Itu menghasilkan 3 ditambahkan dengan 2 tambah 1. Berarti kalau dari contoh ini hasilnya berapa? 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 6. Ruas kiri pun dapat 6, ruas kanan pun dapat 6. Memisahkan ruas kiri dan ruas kanan adalah tanda sama dengan. Oke, yang ketiga adalah unsur identitas, yaitu 0. Unsur identitas itu 0, karena 0 itu merupakan bilangan pemisah antara negatif dan positif. Paham ya? 0 itu merupakan bilangan pemisah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Oke. 0 adalah unsur identitas penjumlahan karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Berarti intinya, bilangan berapapun, dengar baik-baik, bilangan berapapun yang ditambahkan dengan 0 pasti bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 tambah 0 sama dengan 3. Kemudian 0 tambah 3 sama dengan 3. Berarti kata kuncinya, bilangan berapapun yang ditambahkan dengan 0 pasti bilangan itu sendiri. Karena 0 merupakan unsur identitas, karena dia cuma sendiri identitasnya. Oke, lanjut. Ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat yang berikut. Yang keempat ada inverse atau lawan. Tanda positif atau negatif dari suatu bilangan adalah inverse dalam suatu penjumlahan, operasi penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada A tambah negatif A. Di sini A tambah negatif A itu sama dengan 0. A tambah negatif A sama dengan 0. Berarti kalau contohnya 3 ditambahkan negatif 3 itu sama dengan 0. Karena kalau saya punya barang yang berkelebihan nih, ada 3. Toh? Namun saya mau kasih apa? Mau ditambahkan dengan mau kasih utang atau mau kasih pinjam untuk teman yang lain. Berarti saya dapat apa? Habis kan? Habis, berarti 0. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu kemudian contoh yang berikut, negatif 3 ditambah dengan 3 tetap menghasilkan 0. Negatif 3. Utang 3, bayar 3. Dapat berapa? 0 kan? 0. Karena utang 3, bayar 3 berarti habis kan? Ya, berarti 0 hasilnya. Itu dalam kehidupan sehari. Makanya kalau untuk matematika, banyak kehidupan di luar sana bisa diambil lalu dikaitkan dengan ilmu matematika. Paham ya? Oke. Yang kelima ada sifat tertutup. Sifat tertutup di sini 2 dan 3 adalah bilangan bulat. Begitupun dengan 5. Hasil penjumlahan juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C. Kalau A itu 2, B itu 3, maka C sama dengan 5. Paham? Oke. Kemudian contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti A tambah B sama dengan C. Oke. Kemudian masuk dalam pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat ini suatu bilangan yang sama dengan penjumlahan bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangannya. Oke, terus lanjut. Di sini ada contoh. Contoh pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dan bilangan bulat positif. Jadi tadi itu penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Sekarang pengurangan dengan bilangan positif dan bilangan positif. Jadi positif kasih kurang positif nih. Nah, contohnya 2 kurang 3. Bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif yaitu 3. Lihat pada garis bilangan. Arah panah yang pertama yang bagian bawah itu ke kanan 2 langkah, kemudian berbalik ke kiri 3 langkah sehingga menghasilkan negatif 1.
2 kurang 3 berapa? Negatif 1. 2 kurang 3 negatif 1. Contoh kalau yang lain, kalau 2 kurang 3 lain dari 2 kurang 3. 3 kurang 4 berapa? Negatif 1. Lain dari itu. 2 kurang 5 berapa? Negatif 3. 2 kurang 5 negatif 3. 3. Intinya yang kecil kasih kurang yang besar. Bilangan yang kecil dikurangi dengan bilangan yang besar menghasilkan negatif. Oke, paham? Paham. Itu bilangan bulat positif yang kecil. Ketika dikurangi dengan bilangan bulat positif yang besar, maka menghasilkan negatif. Oke, yang kedua pengurangan bilangan negatif dan bilangan negatif. Contoh, ini negatif kasih kurang dengan negatif nih. Utang. Balik ketemu utang maka utang semakin menumpuk. Nah, ini di sini contohnya. Negatif 2 kurang dengan negatif 3. Lihat pada garis bilangan. Yang pertama, arah panah menuju ke kiri 2, ke negatif 2. Kemudian arah panah yang kedua itu 3 langkah ke kanan, sehingga arah panah yang ketiga menghasilkan 1. Nah, kenapa menghasilkan 1? Lihat kesimpulan. Jadi negatif 2 dikurangi dengan negatif 3 itu sama dengan negatif 2 ditambah dengan 3. Oh, kenapa bisa sama dengan positif 3? Kita lihat pada tanda yang saya buat ini. Yaitu ketika berdekatan tandanya yang sama, maka menghasilkan positif. Ini berada pada lambang ke-3. Contoh soal yang di bawah itu berada pada rumusan bagian yang ketiga. Oke, jadi kalau kurang dan kurang baku dapat atau negatif dan negatif baku dapat menghasilkan positif. Maka negatif 2 kurang negatif 3 itu sama saja dengan negatif 2 tambah 3. Utang 2 bayar 3 berarti laba berapa? 1. Kelebihannya 1. Oke, kita lanjut. Habis ini baru kita bagi kelompok ya, supaya kalian bisa berdiskusi. Nah, kemudian contoh yang berikut yaitu 2 kurang negatif 3. Kalau 2 kurang negatif 3, itu kurang negatif 3 berapa ya? Berarti dirubah dulu tandanya kan? Iya. Nah, karena di situ masih tandanya berdekatannya sama, maka dirubah sehingga menjadi 2 ditambah dengan 3 menghasilkan 5. Ada pada garis bilangan. Kemudian yang berikut. Pengurangan bilangan negatif dan bilangan positif. Pada garis bilangan menunjukkan arah panah ke kiri 2 langkah menuju ke negatif 2. Kemudian arah panah yang berikut dari negatif 2 menuju ke negatif 5 itu 3 langkah. Karena di sini bawah-bawah harus dikurangi dengan 3. Maka menghasilkan negatif 5. Utang 2 atau pinjam 2. Kalau pinjam 3 berarti pinjaman sudah berapa? Pinjamannya sudah 5. Maka negatif 2 ditambah dengan negatif 3 menghasilkan negatif 5. Oke. Kita kayak terasa jenuh. Boleh kita screening sekali lagi? Bisa? Sebelum kita masuk dalam bagi kelompok ya. Nanti saya tentukan dulu pembagian kelompok, misalkan ya 4 orang ya, 4 orang. Boleh di sini kelompok 1, kelompok 2, 4 orang di sini kelompok 3, kemudian yang terakhir kelompok 4. Kita speaking ya. Sebentar. Ya, di sini Pak Guru sudah menyiapkan permen ya. Namun permen ini tidak bisa dibagi untuk semuanya. Pasti sudah pada lega atau sudah pada kering pernapasan. Nah, di sini butuh kecepatan. Yang Pak Guru boleh berdiri boleh? Boleh. Ah, di sini ada pola permainannya seperti ini. Sudah bagi kelompok ya.
bagi kelompok dulu baru kita speaking. Bagi kelompok. Bagi kelompok boleh. Bagi kelompok dengan tertib, tenang, angkat sebagian meja dan digabungkan dengan oke. Lebih maju, lebih maju. Di sini ada kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok di sini ada dua permen yang akan saya taruh. Dua permen yang akan saya taruh. Jangan diambil dulu ya. Ya. Berbalik, buka berbalik. Buka berbalik. Jadi kalau yang tidak dapat, maaf ya, nanti terakhir selesai pembelajaran baru perlu bagi. Hanya dua. Oke, di sini cara permainannya seperti ini. Ada kata yang namanya boom, berarti tangan pada meja. Boom. Oke, bentar ya. Kalau boomnya gini, sebentar. Boomnya, coba boom. Oke. Kemudian ada kata yang namanya left. Left. Ulang. Left. Left. Boom, 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 left, left, candy. Kalau candy itu, itu contoh. Kalau candy, Pak Guru boleh jelaskan yang namanya candy ya, maaf. Kalau candy itu langsung tangkap bubermennya, jadi yang cepat berarti dapat bubermennya. Bisa? Bisa. Oke. Coba contoh aja ya, contoh dulu ya. Contoh. Clap. 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 Boom. Boom. Candy. Contoh gitu. Pas ketika Pak Guru bilang candy, langsung ditangkap permennya. Ya. Oke. Oke, terakhir. Mulai. Boom. 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 Clap. Boom. Clap. Boom. Candy. Oke, tunjukkan untuk kita. Boleh duduk dalam kelompok. Oke. Sekarang kalian sudah ada dalam kelompok. Boleh dimakan permen kalau yang tidak dapat tadi, maaf ya, karena itu adalah permainan ice breaking yang saya buat atau Guru buat. Nanti terakhir proses pembelajaran baru Guru bagi ya. Di sini ada LKPD. LKPD ini yang harus kalian buat di dalam kelompok untuk berdiskusi bagaimana cara mengerjakan soal yang sudah diberikan sesuai dengan penjelasan yang tadi Pak Guru sudah jelaskan di depan. Ada juga penjelasan yang kalau tidak mengerti ditanya. Baca dan pahami. Kemudian ada ini yang namanya karton Manila yang nanti kalian bahas dalam kelompok lalu masukkan ke dalam karton Manila. Oke. Di atas karton kalian menulis nama kelompok. Di atas karton Manila sebelah kanan pojok atas itu kalian menulis nama kelompok. Masing-masing ada kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya, 3 dan 4 ya. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan poin dalam berbentuk ada poin positif dan negatif. Ini kelompok 1 punya poin. Nah, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baca itu soal baik-baik sambil diskusi. Kemudian tanya yang merupakan, kalau kalian itu tidak mengerti berarti harus saling tanya. Ya.
Ini digambarkan dengan spidol. Ada spidol untuk menyelesaikan persoalan ini, ada spidol. Tulis nama kelompok di atas. Kemudian pada koin itu ada pelekat. Jadi kalian tinggal melekat koin itu pada karton manila. Sudah ya? Sudah semua sudah pada LKPD-nya? Sama-sama berdiskusi ya. Ada yang butuh kertas kurang? Kelompok A, berbagai adalah kertas kurang. Sebagai bentuk cakaran, jika kalau belum terlalu paham, buatlah dulu dalam kertas kurang, baru dimasukkan ke dalam karton manila. Kerja dengan baik dan benar ya. Kalau merasa belum paham bisa ditanya.
Baca baik-baik LKPD-nya, lalu simak baik-baik ya. Diskusi baik-baik dalam kelompok. Bahas dulu apakah itu sudah benar dalam kelompok, baru nanti mau dipresentasikan. Bahas dalam kelompok baik-baik. Ada yang kekurangan koin? Kekurangan koin apa tuh? Ya, negatif ada yang berkelebihan. Oh, sebentar ada di depan. Baca baik-baik ya. Awas jangan membuang sampah pelekat supaya jangan kelihatan kotor. Dibersihkan dalam tas yang sudah disiapkan. Nah, dari tas itu sudah disiapkan untuk bagian pelekat yang bisa dipakai. Jadi di situ ada poin positif dan poin negatif. Kalau kurang paham,
Pak Guru kembalikan ke contoh dengan menggunakan koin ya. Itu yang tadi sudah dibahas, contoh dengan menggunakan koin. Ya, gimana tuh? Ya, kelompok 2. Ada yang berkelebihan koin, ada yang kekurangan koin ya. Nah, kelompok 2 kekurangan koin. Positif atau negatif? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok mana yang belum selesai? Oh, kelompok sebentar ya. Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ada poin tersisa? Boleh Pak Guru minta poin yang tersisa supaya digunakan untuk kelompok. Dilihat baik-baik hasil kerja, disimak dengan baik oleh kelompok, mengecek kembali apakah ini sudah benar pekerjaan kelompok atau belum. Kelompok 2 apa sudah siap? Sudah selesai? Belum. Kalau tidak sampai, dibalik aja, dilanjutkan di belakang, bagian belakang daftar menilainya. Apa yang kurang? Positif. Kalau tidak bisa berfungsi kurang. Harus di tengah-tengahnya itu taruh tanda besi, kamu kurang.
Kelompok yang sudah selesai boleh tenang mengecek kembali hasil kerja kelompok, apakah masih ada yang salah atau belum pas, bisa diperbaiki. Kelompok 2 masih membutuhkan poin negatif, ada? Oh, ada. Berarti poin yang dominan dipakai ya itu poin positif ya. Ya. Oke, sudah selesai kelompok 2? Belum? Buat sementara waktunya berjalan loh. Bisa kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 menit. Kelompok 1, 3, dan 4 sudah selesai. Kelompok 2 ada kesulitan mungkin, kelompok 2 3. Oh, ternyata kelompok 2 kerjakan dulu di kertas suram baru disalin ke atau menilainya. Sudah selesai kelompok 2? Ya, Pak. Berarti semuanya sudah ya? Sudah. Oh, tepat ya pada waktunya. Oke, kurang 1 menit atau kita selanjutnya yaitu kita masuk pada apa? Presentasi. Berarti kalau sudah hasil diskusi berarti kita harus presentasi ya. Ya. Oke, mana terlebih dahulu kelompok mana yang makan presentasi dulu? Kelompok 1, silakan.
Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Boleh mau di depan atau di kursi juga boleh. Oh, mau di depan. Oke, silakan. Serah. Semuanya berdiri. Oke, boleh. Balik hasil kerjanya dibalik kepada kelompok yang lain, lalu dilihat dia baik-baik. Teman kelompok yang lain perhatikan baik-baik, perhatikan itu hasil. Coba angkat tinggi. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru dan teman-teman kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu, kepada teman yang sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator karena sudah memberikan waktu untuk saya, dan di sini saya akan memberikan jawaban dari hasil diskusi kami. 5 tambah 2 jawab. Jawaban yang kita ambil di sini adalah 5 koin positif ditambah 2 koin positif, hasilnya adalah 5 koin positif ditambah 2 koin positif, jadi 7 koin positif. Yang kedua, 5 tambah 2 jawab. 2 koin positif ditambah 5 koin positif, hasilnya adalah 7 koin positif. Yang ketiga, negatif 5 ditambah positif 2 adalah negatif 5 ditambah 2 koin positif, hasilnya adalah 5 koin positif ditambah 2 dan nilai 0. Jadi hasilnya adalah negatif 5 ditambah 2 koin positif sama dengan negatif 3. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan. Ingat, sebentar ada sesi tanya jawab ya antar kelompok ya. Kita mungkin hasil diskusi lalu tidak bertanya. Ya. Mungkin ada kekurangan yang dilakukan oleh kelompok 1, kelompok lain bisa bertanya. Yang lain, oke. Selanjutnya, presentasi yang dilakukan oleh kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada teman Indonesia dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Bapak Guru. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 yang membahas soal nomor 7, yaitu 2 dikurangi 3. Jawabannya adalah 2 koin positif dikurangi dengan 3 koin negatif. Hasilnya adalah 2 koin positif ditambah dengan 3 koin negatif bernilai 0. Jadi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Yang ke-8, 3 kurangi 2. Jawabannya adalah 3 koin positif dikurangi dengan 2 koin negatif. Hasilnya adalah 3 koin positif ditambahkan dengan 2 koin positif negatif dan nilai 0. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Terima kasih. Jika ada yang berkaitan dengan saya memang sekian terima kasih. Oke, berikan aplaus. Oke, hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 atau 4 ya? 4. Oh 4 yang sudah selesai duluan. Berarti kelompok 2 dari belakang ya? Oke. Kelompok 4 silakan. Iya. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk terima kasih Bapak Guru dan teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk Nomor 9, 2 kurang 3 kurang 5.
Jawaban 2 poin positif dikurangi dengan 3 poin negatif dikurangi lagi dengan 5 poin negatif. Hasil daripada soal di atas 2 bilangan positif ditambah dengan 3 bilangan negatif bernilai 0. Hasil jadinya 2 kurang 3 kurang 5 sama dengan negatif 1 kurang 5 sama dengan negatif 6. Nomor 10, 2 kurang 3, 3 kurang 5. Jawaban 2 bilangan positif diubah kembali dengan bilangan positif, ditambahkan 2 bilangan positif, jadi hasilnya 2 bilangan positif ditambah dengan 2 bilangan positif. Jadi 2 kurang 3 kurang 5 sama dengan 2 kurang negatif 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 2. Yang kelompok yang sudah selesai, siap-siapkan pertanyaan. Kalau tidak ada maupun kritik, saran juga boleh, masukan juga boleh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mensosialisasikan hasil kerja kami kepada teman yang bersiap bersilakan. Di sini kami mempresentasikan hasil kami nomor 4. 2 tambah negatif 5. Jawaban positif 2 positif ditambah 5 negatif, hasil 2 positif ditambah dengan 5 positif bernilai 0. Jadi 2 tambah positif 5 sama dengan 3. Negatif nomor 5. Negatif 3 tambah 6 tambah 4. Jawaban positif negatif 3 ditambah dengan 6 positif ditambah dengan 3 positif. Hasil negatif 3 tambah dengan 9 positif bernilai 0. Jadi 3 negatif tambah 6 tambah 4 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Nomor 6. Negatif 5 tambah 6 tambah 4. 2 positif 2 negatif ditambah dengan 6 positif ditambah dengan 4 positif. Hasil 3 negatif ditambah dengan 9 positif bernilai jadi 3 negatif tambah 6 tambah 4 sama dengan negatif 3 tambah 10 sama dengan 7. Oke, berikan aplaus buat kelompok 2. Ya, kalau ada kesalahan kami, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Oke. Ya, baik. Soal yang sudah diberikan oleh KPD, di situ dihimbau bahwa kalian harus berdiskusi dan menyelesaikan dalam bentuk penyelesaian dalam ketomedilan. Untuk itu dibuka sekarang adalah sisi tanya jawab. Nah, tanya jawab. Pertanyaan yang pertama atau saran yang pertama mau dilakukan oleh kelompok berapa? Kelompok 4. Mau kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 2. Oke, kelompok 2 perhatikan pertanyaan yang dilontarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pada soal nomor 4, apa sebabnya sehingga 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3? Oke, ada pertanyaan sudah didengar oleh kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Oke, coba didiskusikan pertanyaan itu. Diskusikan dalam kelompok.
Ada lain kelompok lain sebelum dijawab oleh kelompok 2? Sebelum? Ya. Oke, ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman kelompok lain. Kelompok 2 siapa Yang diberikan pertanyaannya? oleh kami. Jawabannya. Kelompok 1 dan saya di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa pada soal nomor 10? Oh, ini sabar. Ya. Pak Guru boleh bisa pending sedikit. Ini diberikan oleh kelompok berapa? Kelompok 4. Tadi sudah dibahas. Oh, tunggu pertanyaan kepada kelompok 2 dulu ya. Oke, bisa. Tapi sudah ada pertanyaan? Iya, Pak. Sudah. Oke, bisa. Bisa mau dilantarkan, bisa diterima ya? Bisa. Oke, bisa. Oke, boleh. Di kesempatan diterima. Oke. Mengapa pada soal nomor 10 kelompok 4 mengoperasikan 2 kurang 3 kurang 5 dan cara mengubah tanda bilangan dari 2 kurang 3 kurang 5 menjadi 2 tambah 2? Tolong jelaskan. Oke, soal sudah didengar oleh kelompok 4? Sudah. Oke. Simak soal itu dan dicari dalam kelompok baik-baik. Itu pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok 1 terhadap kelompok 4. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, pertanyaan dari kelompok berapa nih? Kelompok 2. Pertanyaan atau mau dijawab kelompok? Oh, pertanyaan dulu. Oke. Tapi sudah siapkan jawaban yang tadi dilontarkan oleh kelompok 1? Oke, boleh. Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah ada perbedaan antara soal nomor 7 dan 8? Jika ada, tolong jelaskan. Oke, di situ ada perbedaan atau tidak antara soal nomor 7 dan 8 yang tadi dilakukan oleh kelompok 3. Oke, baik. Kelompok 3 simak soalnya lalu dibahas dalam kelompok. Pak Guru memberikan waktu 5 menit untuk menanggapi masing-masing pertanyaan dari kelompok dan memberikan jawaban. 5 menit mulai dari sekarang. Bisa 3 menit. Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Oke, Pak. semuanya sudah? Sudah, Pak. Pertanyaan pertama tadi dilontarkan terhadap kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya, penyebab 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3 adalah adanya perubahan tanda positif dan tanda negatif, di mana tanda positif saling berdekatan dengan tanda negatif, maka terjadi operasi penggabungan. Oke, bagaimana kelompok 4? Setuju? Setuju. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Atas jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke. Kelompok yang lain mana? Ada lagi? Soal yang tadi diberikan? Ya.
Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Ya, kami kelompok 4 harus mengubah dengan cara mengoperasikan 2 kurang 3 kurang 5 sama dengan menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4, sehingga dapat mempermudah kami dalam menentukan jumlah koin yang telah dijumlahkan. Mungkin sudah puas dari jawaban kami kelompok 4 untuk kelompok 1. Sudah puas? Apakah sudah puas? Oke, berikan aplaus juga. Jadi jawaban sedang dilontarkan kalau masing-masing dalam kelompok untuk mencari. Oke, itu mempermudah kalian untuk menjawab. Ada lagi kelompok yang tadi? Oke, silakan menjawab. Pertanyaan dari kelompok berapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, Jadi baik. kami akan menjawab tentang apa perbedaan dari soal nomor 7 dan soal nomor 8. Jelas ada perbedaan di sini terlihat jelas bahwa hasil dari soal nomor 7 adalah negatif 1 dan soal nomor 8 adalah 1. Dalam arti soal nomor 7 bernilai negatif 1 dan soal nomor 8 bernilai 1. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 2? Puas. Puas. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Berarti hasil dari diskusi kalian ini sudah pas ya. Berarti ada yang mau bertanya untuk Pak Guru? Silakan. Atau enggak? Sudah pas dengan apa yang sudah dikerjakan dalam kelompok? Pas atau belum? Pas. Oke, kalau pas berarti intinya ternyata bilangan bulat ini gampang toh? Iya. Apakah sulit atau tidak? Iya. Tidak. Terus dianggap gampang? Gampang ya? Iya. Oke, kalau itu sulit berarti tidak mau berusaha. Kalau kerja bersama berarti gampang dikerjakan. Berarti saya bangga terhadap kalian. Saya puas dengan hasil yang kalian kerjakan saat ini. Saya memberikan support buat kalian, that's right. Oke, di sini mungkin penjelasan kalian agak sedikit. Mau kita speaking? Sudah. Mau lagi? Sekali lagi mau speaking yang mana? Yang permen ataukah? Oke, yang permen. Oke, berdiri, boleh berdiri. Permen. Nah, ini ada. Awas hasil kerjanya dipisahkan dulu, pisahkan jangan rusak. Nah, di situ kan ada M4 ya. Jadi kalau yang siapapun yang terlambat berarti nanti diambil oleh teman yang lain. Ya. Oke. Sudah tahu cara taktiknya sudah? Sudah. Mulai dengan kata bunyi boom. 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 Tepuk. Puk. Left. Left, 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 boom, 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 jadi. Ya, berikan aplaus dulu. Jadi kalau yang tidak dapat berarti diambil oleh teman kalian. Oke, boleh dinikmati oleh permennya. Bisa dinikmati sebelum kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu kalian akan diberikan tugas mandiri yang dilakukan oleh masing-masing siswa. Jangan dikerjakan dalam kelompok ya. Boleh angkat kertas, boleh nanti Pak Guru membagikan kertas buram. Ada kertas buram. Di sini ada soal mandiri yang Pak Guru akan berikan. Nah, nanti Anda kerjakan di sini.
Perhatikan soal yang ada pada layar. Di situ ada dua soal. Dua soal itu dia berbentuk apa? Perbilangan. Garis di Bilangan. ya, kerjakan berdasarkan soal yang sudah ada. Oh, sudah. Hasilnya dipisahkan dulu ya, dikumpulkan. Boleh Pak Guru angkat ya? Ya. Lima menit ya. Soal mandiri hanya dua soal. Soal ini pun sudah dibahas tadi, sudah dijelaskan. Jika ada yang sudah, boleh antar kepada Pak Guru di depan. Yang merasa sudah selesai, boleh antar. Ada yang sudah. Oke, semua pada sudah kumpul ya? Ya. Oke. Karena sudah selesai dalam membuatkan soal mandiri, maka saya akan periksa kesimpulannya. Yang tadi Anda anggap sudah gampang, bisa dikerjakan. Saya harap pertemuan ke depan itu dengan pertemuan selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali berikut adalah perkalian dan Perkalian. Kalau tadi sudah penjumlahan dan pengurangan, berarti pasti ada perkalian dan Perkalian. Oke. Soal mandirinya sudah, berarti nanti saya pasti ada tugas. Tugas yang diberikan oleh kelompok. Pulang, cari referensi, baik itu di perpustakaan maupun lewat internet. Cari 10 soal yang berkaitan dengan bilangan bulan, di antaranya penjumlahan dan pengurangan. Ulangi lagi. Cari 10 soal yang berkaitan dengan bilangan bulan, di antaranya penjumlahan dan Pengurangan. Oke. Sekarang di sini soal terakhir saya punya. Di sini apakah kalau
yang sudah kalian ajarkan. Coba simak ini soalnya gampang. Ini ada pilihan gandanya. Pilihan gandanya uang ini sebagai masukan saja, asesmen akhir ya. Kita asesmen akhir. Uang jajan Budi sehari adalah 10.000. Satu hari uang jajan Budi itu ada 10.000. Karena ada keperluan untuk membeli buku tulis, Ibu Budi membeli tambahan sebesar 7.500. Jumlah uang yang dibawa Budi hari itu adalah, semuanya tahu? Semuanya tahu. Berapa? 17.500. Oke, untuk itu saya mempersilakan kalian untuk tetap pada membentuk kursi yang pada semula. Boleh? Atur rapi. Atur rapi. Kalau ada yang ada kata jangan aturan, tolong dibersihkan, ya, tolong dibersihkan ya. Mantap. Sudah. Sekarang selanjutnya, karena tadi kalian sudah berdiskusi dengan baik, saya bangga untuk itu. Saya minta seorang siswa untuk membawakan kita dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Selamat siang anak-anak. Siap.